He's a producer type. Dunia yang penuh dengan warna. Ya kan politik juga ada yang syahdu. Enggak. Ya katanya yang politik yang gembira itu loh. Oh. Yang anak sekecil itu. Iya. Itu lebih kecil lagi. Iya. Kan yang kakaknya kan. Oh iya. Masih ada yang lebih kecil. Ada lebih kecil lagi. Ya. Makanya dia santai. Ya. Inilah ada tamu kita ini. Iya. Kalau ini wis susah ini. Berat ini. Enggak. Iya. Berat warna-warna. Ya. Kang Mas Sis, Iya Mas. selamat datang. Iya. Selamat malam juga. Biar tadi masuk ke sini tadi rasanya biar. Rasanya wah berat iki antep iki. Mesti bahasanya berat iki. Padahal aku ki ya ora ngerti duniane sampean lho Kang Mas iki. Oh iya. Iya, rapat yo ngerti wong aku ya ora wong seni asli. Sithik-sithik rapat. Seniwen. Seniwen. Pantai api langsung ae. Ya. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, ada yang namanya sesi pantai api. Oh gitu. Sudah tahu? Belum. Jadi narasumber harus milih salah satu dari dua kata yang saya ini. Oh gitu. Oke. Ada 10 pertanyaan. Sing cepet lho Kang Mas. Ya, harus cepat, Gitu, enggak harus boleh cepet mikir. ya? Ya, enggak boleh mikir. Waduh. Wong iki Nggak jenenge boleh, tes. ya. Kudu manut. Yang pertama, arti atau mana? Makna. Warna atau corak? Warna. Bingkai atau bilah? Bingkai. Titik atau koma? Koma. Klasik atau kontemporer? Kontemporer. Cermin atau kaca? Cermin. Hitam atau putih? Putih. Citra atau rupa? Rupa. Jejak atau langkah? Jejak. Yang terakhir masih ada. Apa iki kok semeteran? Vertikal atau horizontal? Ya. Vertikal atau horizontal? Horizontal. Oh, horizontal. Datar berarti ya? Iya. Kenapa harus datar? Iya, datar-datar dulu aja. Nek horizontal nih. Horizontal datar ya? Datar. Iya toh kok bingung? Iya. Oh, Horizontal kok. Tapi ini Kang Mas ini mau lebih ke rupa loh daripada citra. Iya. Nek gambarnya sampean berarti ketika ngelukis gitu enggak, yang penting gak citrane atau yang penting saya menggambarkan begitu. Ketika saya menggambar itu ya berangkatnya pasti tetap kegelisahan. Oke. Dari kegelisahan terus ingin dituangkan dalam bentuk rupa kan gitu. Rupanya bisa macam-macam, bisa abstrak ataupun berbentuk, atau bisa juga malah tak berbentuk sama sekali, hanya warna-warna saja. Tak berubah berarti. Tak berubah. Nah, kegelisahan itu kan selalu berubah-ubah. Iya. Artinya barangkali kalau orang merasakan sekarang ini kegelisahan sudah sangat sulit ditemui bagi seniman loh ya, bagi seniman. Beda dengan tergantung suasana. Kalau dulu zaman Orde Baru misalkan yang otoriter, itu maka kegelisahan mudah sekali ditemukan. Iya. Kalau sekarang gimana kondisinya? Kalau saya dulu itu kan mengambil sebuah ide itu kan dari diri saya sendiri dulu. Yang dekat-dekat ya. Yang dekat. Nah, saya dulu itu punya pengalaman waktu kecil itu suka bermain di hutan. Zaman dulu di era-era saya masih kecil itu suka bermain di hutan, pulang sekolah bermainnya di sana wis. Entah itu tangkap burung, entah itu apa, itu pasti bermain golek walang. Iya. Buah-buahan dulu di sana juga banyak pisang kayak gitu. Makanya saya menangkap kegelisahan itu dulu kan mudah. Sekarang hutannya tidak ada, maka tidak ada kegelisahan. Itu iya. Aku lagi ngepaham. Itu. Oke. Jadi kegelisahan banyak ditemukan dulu itu. Kalau sekarang susah. Nah dari itu aku coba ingin mengabadikan memori itu di sebuah kanvas saya gitu. Hingga akhirnya saya melukis tentang sebuah alam itu indah. Dan harapan lah mudah-mudahan yang siapapun yang menyukai melihat karya saya itu
ada semacam keinginan juga atau tersugesti bahwa alam itu indah dan ingin menjaganya. Menjaga lewat lukisan. Apapun itu. Ya. Entah itu perilaku, entah itu pun upaya-upaya yang lain. Gitu. Kalau aliran apa itu? Banyak yang bilang bahwa lebih condong ke naif art nih. Itu sih piye? Lagi naif ya. Seperti anak-anak gitu loh. Jadi asal gambar gitu. Bentuknya pun enggak yang benar-benar perspektif banget, realis banget enggak gitu. Bikin orang bisa hidungnya besar, bisa hidungnya nggak ada lubangnya, bisa aja. Lebih gitu. ke imajinatif berarti ya. Iya, dan di situ kenapa ya aku pengen tadi kembali bahwa melukis itu menyenangkan dan ya kok pada awalan dong. Iya. Politik sekarang juga menyenangkan, melukis juga menyenangkan. Oh gitu ya. Iya. Melukis itu menyenangkan. Tapi di dalamnya ada kritik tetap ya. Itu pasti ada, cuma kan kembali terpulang bagi yang menikmatinya. Karena kan nggak semuanya bahwa lukisan itu kadang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kadang orang bisa mengartikan yang berbeda, dan itu sih sah-sah saja. Dan juga biasanya kalau ngelihat lukis gitu juga tergantung sama posisi saya juga, lagi kegelisahan di mana saya gitu ya. Menempatkan itu. Benar-benar sekali. Lah, Kang Mas, itu total kritik dalam setiap lukisan panjenengan atau memang pokoknya aku gambar imajinatif saja itu? Menggambar imajinatif, lebih banyak ke imajinatif, di mana bahwa aku memvisualkan visual saya, lukisan saya itu memang mungkin bisa bahwa bentuknya ini saya nggak pernah menemui, tapi ketika saya melihat itu bahwa sebuah muncul kenyamanan dan ada semacam aku ingin ke sana gitu. Aku ingin mengetahui lebih dalam lagi ada apa di dalam sebuah lukisan ini. Misalnya bentuk pohonnya, bisa hewan-hewannya yang di dalam seperti itu. Memang saya coba untuk melihatkan saja imajinasi itu. Semakin tidak banyak yang mengetahui, semakin menarik. Gitu ya. Iya maksudnya aku bingung. Banyak yang tidak mengetahui, menurut jenengan semakin itu menarik. Ya, dia akan coba untuk mencari lebih ke dalam. Kenapa misalnya pohonnya kok nggak hijau misalnya? Iya. Kenapa kok berwarna yang pink misalnya, atau kebiru-biruan? Warna pun juga punya makna di sana. Iya. Bisa jadi seperti bisa itu. Jadi artinya enggak dalam memberikan warna dan lain sebagainya. Panjenengan memang itu disengaja atau ya sudah itu mengalir saja waktu mengasih warna. Kadang juga saya ketika melihat jangan deh ya kasih seperti ya. Sangat ini ya kasihan warnanya gitu loh. Kayaknya ketika semua nanti dipakai warnanya, aku harus pakai warna apa ini nanti seandainya ketika selalu di framing seperti itu. Padahal kan ketika kita mewujudkan sebuah visual itu kan alangkah indahnya ketika kita bisa apa saja dimasukkan dan tidak ada batasan yang terframing oleh pemikiran-pemikiran yang sangat berat akhir-akhir ini kan. Nah ini yang susah itu susah sekali. Iya. Menurut panjenengan tadi soal warna ya. Warna itu menurut Kang Mas itu punya makna sendiri ataukah semua warna itu ya sudah mereka semuanya berbicara gitu? Iya. Kembali lagi tadi yang melihat ya. Kalau saya melukis kembali tadi saya coba aja menuangkan aja. Dan saya juga tidak ingin terlalu terbatasi sebuah keharusan misalnya konsep bahwa objek ini secara mainstreamnya ini adalah pakai warna hitam. Kenapa kok sini dituangkan warna pink? Kenapa nggak boleh? Kan nggak sah-sah saja gitu. Ketika menuangkan itu, aku yakin setiap ketika kita mau menggoreskan dengan secara tidak sadar itu ada memori yang tertanam itu menggerakkan dengan sendirinya.
Dan itu kadang juga nggak kita bisa bendung perasaan itu untuk dituangkan di sebuah kanvas gitu. Ada yang bilang bahwa kanvas ini bisa menjadi bingkai keresahan, bisa suatu message yang untuk disampaikan. Ya kita jujur aja dari hati untuk menyampaikan ke sana. Oke. Beda kalau politik ya. Beda. Kalau meskipun ini juga sisi politiknya seniman loh. Iya, warna itu sisi politik seniman. Tapi kalau di mindset kita itu Kang Mas ya, merah itu katakanlah wah yang itu kan ya. Biru itu ya itu, kuning ya itu kan. Itu gitu. Kalau partai. Ya partai kan begitu kalau politik kan gitu. Tapi ternyata kalau di dunia seni lukis kadang-kadang mungkin darah itu nggak mesti merah kali ya. Iya. Di penilaiannya Kang Mases kan bisa jadi kan. Iya. Bahkan mungkin kalau umpamanya berarti itu mendekonstruksi sebenarnya, mendekonstruksi. Iya, mendekonstruksi begitu. Maksudnya itu katakanlah rumah itu tidak harus begitu. Iya. Karena kan tadi saya bilang bahwa kan berimajinatif. Yang pernah kita obrolin tadi. Ya. Lukisan kayak misalkan kenapa ya kok begitu awet catnya kayak misalkan Mona Lisa material catnya. Padahal kalau saya ini mungkin di zaman-zaman dahulu ratusan tahun yang lalu industri cat mungkin barangkali belum ada gitu. Apa kira-kira yang membuat begitu ini ya? Apakah memang itu karya yang orisinil gitu? Original. Mungkin perawatan ya, aku melihat dari kacamata saya. Mungkin ketika karya itu memang dirawat dengan benar-benar dan selalu setiap harinya ada maintain, dia pasti akan tetap bisa terjaga. Cuma mungkin ketika dari materialnya gitu memang ya dia mungkin material yang memang bagus sekali untuk digunakan. Oke, materialnya harus bagus ya. Bukan harus bagus tapi bagus lah. Bagus. Dan kalau material bagus dan katakanlah itu mendapatkan perawatan, maka karya itu juga akan bisa bertahan lama. Pernah pakai nggak yang paling bagus Kang Mas? Pernah nggak? Kalau yang bagus sekali sih belum pernah nyoba. Ya, tapi kalau yang yang standar gitu untuk saya sudah gitu. Kalau yang standar yang standar ini piye. Ya kisaran boleh sebut. Iya enggak apa-apa. Bebas. Ya, mahal banget. Ya udah disebut. Standarnya itu seberapa? Ada yang mahal, ada yang biasa cat ya. Saya gunakan kalau saya bahan yang paling mahal itu satu misalnya ukuran segini itu sekitar 250 satu tabnya. Ya. Itu satu warna. Satu warna. Iya. Itu yang menurut saya sudah mahal. Jenengan biasanya pakai berapa warna Kak Mas? Bisa banyak warna, tapi biasanya aku pakai 5 warna itu aku combine sendiri untuk ini ya, untuk meminimalisir budget. Belinya di Surabaya ataukah di Tuban ada ya? Itu di Surabaya ya. Surabaya pernah beli, terus di Malang juga pernah beli. Kalau di Tuban masih sangat minim sih material seperti itu. Ada nggak yang cat mahal gitu terus? Mahal banget tuh, masih bagus nih, masih ada setengah second. Pernah ada nggak kan? Dulu saya pernah menjumpai. Pernah menjumpai transaksi seperti itu ya. Tapi ya nggak selalu ada, tapi jarang-jarang. Ketika ada momen-momen acara, terus tiba-tiba ada salah satu yang buka lapak seperti itu, ya kita juga bisa mengapresiasi lah gitu. Artinya tapi tadi ya bahan material itu selain Bajil Wijaya material tadi itu selain bagus gitu ya, mahal gitu, itu juga Kang Mas itu namanya ini loh, kalau di si pelukis itu memakai cat itu feel-nya beda nggak? Tentu pasti kan kalau rasanya pasti akan berbeda. Terus ketahanan warnanya juga pasti beda. Lebih tajam gitu. Dan awet, nggak pudar.
Kalau yang awet itu yang apa lebih ke ini ya, cat minyak kayak gitu ya. Itu yang awetnya. Sebenarnya akrilik juga ada. Akrilik. Kembali tadi sesuai brand dan harganya. Pasti setiap brand, setiap harga ada kualitasnya sendiri-sendiri. Lah jenengan itu tadi apa namanya? Apa? Gayanya itu apa tadi? Naif. Naif ya. Lebih banyak yang bilang naif. Itu tokohnya siapa yang jadi panutan itu kira-kira? Idola. Idola saya itu dulu sering melihat ada Yusuf Gajah. Aduh, gak tahu kenal aku. Gak tahu ya. Orang mana? Jadi gini, kalau boleh flashback kenapa sih saya bisa mengenal seni rupa lebih dalam itu seperti apa peristiwanya? Kalau boleh cerita sedikit. Awalnya dulu itu kan saya mengenal seni rupa itu semenjak SMA. Semenjak SMA lulus itu kan memang ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi belum jodoh saja. Ya akhirnya ya udahlah, aku kayaknya harus bekerja dulu waktu itu. Akhirnya aku pergi ke Malaysia waktu itu. Nah, di Malaysia sambil kerja ya tetap melukis. Pulang kerja melukis. Berapa tahun itu? 2 tahun. Kerja di apa itu? Di kontraktor ya, kontraktor. semacam kayak bangunan gitu. Nah, selama 2 tahun itu saya ya namanya suka pulang kerja menggambar, hingga akhirnya suatu saat saya ketemu jalannya yang dimana saya itu ketemu dengan salah satu yang namanya Yusuf Gajah di Malaysia. Oh. Nah, beliau sangat care dan kebetulan beliau ternyata pernah belajar di Jogja. Oh, orang Malaysia berarti? Iya. Oh gitu. Belajar di Jogja. Nah, belajarnya yang gini ya. Lanjut. Percaya. Ya dari situ akhirnya beliaunya sangat mengapresiasi. Ternyata ya kita harus bangga sih bagi orang Indonesia di sana gitu loh. Ketika dibilang bahwa ketika saya di situ bilangnya kan seniman, apa artis kalau misalnya. Artis. Oh iya. Artis. Oh ini dari mana? Indonesia. Artis ya? Enggak, aku bilang gitu. Iya. Tapi aku tunjukin karya saya gitu. Dari setelah itu beliaunya apresiasi dan kayaknya nyambung banget gitu ngobrolnya karena beliau sudah punya latar belakang. Itu ditanyain apa aja sama Mas? Waktu itu ya mestinya dari mana? Ya terus apa ini dilihat karyanya seperti apa. Setelah itu ya udah nongkrong di sana ada semacam Central Market namanya. Central Market dia itu gedung 3 lantai. Di bawah itu tempat semacam workshop ya? Iya, workshop art itu. Yang di lantai 2 itu tempat pameran. Yang lantai 3 pertunjukan. Jadi ada 3 lantai seperti itu. Tahun berapa itu di Malaysia? Tahun kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2007 2006 gitu. Tuban katanya 2024 ini lagi hari peono. Belum. Ono foto-foto. Iya. Ono goro-goro. Ya dari situlah bermulai aku mengenal. Ya akhirnya beliau menurut aku salah satu orang yang apa ya jadi trigger untuk memati. Iya. Karya ini ya. Berarti setiap hari ya yang lukis sebenarnya di sana ya. Setelah itu. Setelah itu. Awalnya 2 tahun itu kan masih kerja bangunan. Setelah itu saya full mulai melukis. Setelah itu kan ada namanya kayak apa ya IKEA. Di sana ada galeri lukisan. Kebetulan butuh artis itu. Butuh artis ya nekat aja modalnya. Nekat aja. Jangan gambar apa waktu itu? Waktu itu tesnya untuk masuk di galeri itu ya dites dulu Mas. Disuruh bikin potret awalnya. Nggak lulus saya Mas waktu itu. Nggak lulus dia potret. Karena beda aliran atau gimana kira-kira? Ya mungkin setiap orang kan punya potensi masing-masing. Akhirnya disuruh untuk membuat ya udah kamu bikin semacam komposisi warna. Komposisi warna terus bikin kayak macam abstrak-abstrakan gitu. Dari situ saya masuk Mas.
diterima. Sing ora karu-karuan masuk. Masuk. Iya. Sing karuan nggak masuk. Sing karuan gak masuk. Oke, ya. Nah, dari itu sudah mulai dah kerja. Hitung-hitung saya dulu itu ya udahlah gajinya nggak begitu banyak. Tapi hitung saya kan ya lumayan lah, hitung-hitung saya bisa belajar dan coret-coret kanvas gratis kan gitu ya. Tapi dapat bayaran kan gitu. Oh gitu ya. Artinya bayaran tuh bayaran per karya ataukah per bulan atau bagaimana? Bulanan waktu itu. Bulanan ya? Waktu itu masih bulanan. Nah, berarti sudah industri kayak gitu ya? Semacam industri ya? ya industri sebenarnya. Di sana aku bukan bagus-bagusin ya, tapi memang Bagus. Ya emang bagus lah. Iya. apa ya, kesadaran apresiasinya luar biasa. Iya, tadi siapa Yusuf Gajah? Yusuf Ya, aja. saya Itu aja sekolahnya di luar negeri kok. Iya, Di mana? Jogja. Jogja kan? Ya dianya dari Malaysia kan. Tapi nggak apa-apa, Sekolah kan di luar negeri. kerajaan Malaysia ke kerajaan Jogja, gitu. Oh, iya. Antar kerajaan. Antar kerajaan. Iya. Luar nagari berarti. Iya. Setelah itu balik ke masih panjang itu. Oh, masih panjang gitu. Itu masih setelah itu saya baru benar-benar full artis itu. Full artis. Ketika ketemu sama orang Malang. Yang Di Malaysia, Di Malaysia juga. Oke. Di sana beliaunya juga memang suka lukisan. Ya namanya. Tapi bukan pelukis. Bukan. Oh, kolektor berarti. Ya, Ya. semacam kayak gitu. Dia kolektor lukisan, ketemu dengan beliau, akhirnya saya full melukis di situ. Hingga akhirnya ada beberapa karya yang memang diminati oleh orang-orang besar sana. Salah satunya boleh ya, salah satunya boleh. itu Datuk Zuhri. Dia waktu itu manajernya Bank Islam Malaysia. Oh, di sana. Nah, beliau sangat suka dengan lukisan saya waktu itu. Saya kan yang tadi abstrak tadi. Iya. Dia tertarik dengan cerita yang saya tuangkan di situ. Melatar belakangnya. Bahwa hidup seperti air. Kita nggak akan tahu muara kita ke depan seperti apa. Itu jenenge bikin itu. Iya. Dan beliau Tema itu ya? Iya, dan beliau cocok. Diambil. Saya tanya sama beliaunya lah, kenapa kok suka lukisan ini padahal ini kan tentang ini. Dia ingin menyampaikan ke anaknya bahwa untuk mencapai sesuatu itu jangan asal minta. Oh. Jadi lukisan saya itu ditaruh di ruang tamunya, hampir ada 10 lukisan. 10 lukisan. Ditaruh di situ harapannya mampu men-trigger anaknya bahwa di sini ada histori cerita seperti ini. Dari nol sampai bisa seperti ini. Itu 10 lukisan itu bercerita itu semua. Iya, siri. Oh, seri itu. Iya, dan beliaunya mau minta itu, dikasih yang lain nggak mau. Udah pesen berarti ya? Iya. Itu ukuran berapa kali berapa? Awalnya sama beliaunya itu ukuran 2 meter kali 1 meter. Yang awal dia ambil ya. Setelah itu ada ukuran 5 meter kali 4 meter itu dia request untuk dia taruh di ruang tamunya. Tema beda itu. Temanya sama. Sama. Masih spirit yang sama. Sayangnya gak ada fotonya ya. Ada di Facebook nanti. Oh, ada di Facebook. Di Facebooknya orangnya ini. Enggak, di Facebook saya. Oh gitu. Itu masterpiece pertama ya. Iya, pertama kali saya karya saya bisa diapresiasi sama orang sih. Oke. Dan itu di sana. Terus kembali ke Malang tuh. Kembali ke Indonesia, kembali mulai nol lagi gitu. Lah jenengan kok iya mau? Kok nggak bertahan di sana? Iya. Iya, kan ada batasan. Di sana maksimal waktu itu hanya 6 tahun. Visanya. Visanya. Waktu itu ya. Iya. Dan ada kebijakan dari negara sana itu kan memang nggak bisa diperpanjang lagi. Tentunya kegelisahan di Malaysia Dengan kegelisahan kan katanya tadi Iya. sering dituangkan Betul, iya. Kegelisahan di Malaysia dan kegelisahan di sini sama apa enggak? Tentu beda. lebih gelisah di mana? Kegelisahan di mana? Kalau di sana kan ada spirit perjuangannya ya. Oke, karena di luar negara orang, gitu iya. kan. Oh iya. Itu poin-poinnya yang menarik. Terus yang di sini itu waktu itu saya banyak ke-trigger ya, ada apa ya, karya-karya saya waktu itu yang lahir kan tentang marak-maraknya kasus korupsi. Oh iya. Yang Di 2000 itu. era-eranya Angelina Sondang, menurutnya celengan sapi itu, Iya. daging sapi waktu itu. Oh iya. Daging sapi. Iya. Iya, Itu iya. dah. Ya, sapi-sapi itu. Iya.
Waktu-waktu itu pulang dari sana kan sering nonton kan sambil melihat perkembangan di sini seperti apa. Ternyata waktu itu ya memang apa ya, trigger yang masuk itu banyak pemberitaan seperti itu. Hingga akhirnya aku menuangkan di kanvas. Ada beberapa yang masih, ada beberapa yang sudah di tangan orang gitu. Nah, kalau di tahun-tahun itu Indonesia kan sudah reformasi. Ini ngomong negara. Malaysia sudah ada reformasi atau belum? Wah, berat ini. Enggak, saya hanya ingin bandingin gitu loh. Indonesia sama Malaysia, infonya di sana kok masih otoriter kayak gitu loh. Aku nggak begitu mengikuti di wilayah itunya ya. Karena juga di sana kan ini di Malaysia mananya? Di kota mana? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur ya. Itu terjamin lah kalau Kuala Lumpur ya. Cuma di sana kan memang masih ada kerajaan-kerajaan. Nah, itu kerajaan Terengganu, kerajaan Selangor, kerajaan itu masih ada. Selangor masuk ke Kuala Lumpur atau sendiri dia? Selangor sendiri. Sendiri kan? Iya. Iya. Balik perkara visa. Nggak pengen ke sana lagi? Pengen sih ke sana. Cuma teman-teman masih banyak teman-teman sana juga kontak-kontakan. Ya ke sana pengennya sih pameran karya sih ke sana. Iya. Ketemu teman-teman pameran di sana. Yang dari sana pernah ke sini nggak? Salah satu. Pernah. Ada beberapa kan di sana sering kunjungan ke Indonesia. Seni rupa sana itu sering berkunjung kayak misalnya ke maestro Indonesia sini gitu. Belajar ke luar negeri lagi ya. Kalau menurut mereka ya, Indonesia itu seperti apa? Keren kalau bicara tentang seninya. Mereka bilang keren. Lah ya toh Kang Mas. Ada yang bilang tuh gini toh pepatah itu. Hujan emas di negeri sendiri. Iya. Hujan emas di negeri orang lain lebih baik hujan batu di negeri sendiri kalau nggak salah ya. Gak kebal ya Mas? Enggak. Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang lain, katanya begitu. Mungkin. Iya. Kurang tahu rasa nomor. Lah iya. Penuh penderitaan. Kalau memang karakter apa ya, sebuah karya atau seni atau budaya memang beda Malaysia dengan Indonesia. Iya. Beda sekali. Termasuk senimannya. Gini, ada beberapa seniman di sana itu masih ada keturunan dengan orang Indonesia. Oh gitu. Ya ada misalnya salah satu teman saya namanya Adi Putra ini, beliau juga seniman. Ternyata dia memiliki keturunan daerah Ponorogo, nenek-neneknya gitu. Jadi sebenarnya deket banget sih. Gitu. Deket banget. Ya kayak Singapura atau mana itu. Kali aja kemungkinan kan nggak hanya Singapura sama Malaysia. Singapura tuh perdana menterinya keturunan Sriwijaya. Kok ada terang kan? Sriwijaya Singapura itu loh. Si Lee Kuan Yew jarine wong Semarang ngono lho. Ora, kuwi wong Cina iku. Jenenge Lee Kuan Yew kok. Ora, tapi keluargane ki ono sing kok kene. Iya kan? Iya. Lah iya. Padha wae. Tapi nek awake dhewe ki kira-kira lho Kak Mas ya, ora mung Singapura, ora mung Malaysia. Suriname ya. Iya. Lah ya kayak ngono. Iya. Cerita-cerita lagi Kak Mas. Sing soal lukisan. Ya saat ini kan ada beberapa karya saya juga saya pamerkan di acara pameran titik kumpul yang kedua. Titik kumpul namanya. Iki pameran titik kumpul itu temanya atau apa? Titik kumpul itu sebuah kelompok, komunitas. Sebuah kelompok yang di dalamnya itu bukan hanya dari Tuban, tapi ada beberapa dari daerah lain, misalnya ada Surabaya, Gresik, Batu, ada juga dari Jogja. Jogja juga ada. Ada berapa kita kan? Untuk yang pameran kali ini ada sekitar 19 seniman. Tak kira 10. 19 malah. 19 seniman dan ada kurang lebih 39 karya. 39 yang dipamerkan. Ada yang apa istilahnya? Mengapresiasi, membelinya. Iya. Ada ya. Kayak gitu kalau membeli itu berapa tuh Kak Mas? Waduh. Non sewu. Iya, yang kebeli umpamanya ya tadi lah, yang kebeli itu berapa? Dapat berapa? Range-nya mendekati 50. Dan itu yang membeli bukan orang Tuban sih, tapi orang luar. Tapi memang spiritnya teman-teman kan bahwa kita pengen banget itu menghadirkan sebuah magnet di kotanya Tuban ini gitu loh. Dan ternyata mampu gitu loh.
yang mengapresiasi malah dari orang luar yang datang ke Tuban untuk meminang itu. Dan tentu kalau ini dikemas secara ciamik akan menjadi magnet yang bagus untuk kedepannya, mulai dari seni budayanya, wisatanya, terus UMKM-nya dan lain-lain. Ini akan tentu sangat tersentuh di wilayah terdorong. Iya. Kang Mas, rahasia meneh aku njaluk. Makanya kan ada ini kan di medsos itu kan banyak nih ya. Orang yang kerja di luaran, kerja keras terus dia nanya sama seniman lukis. Kamu itu bayarannya berapa sehari? 50.000 gitu. Enak ya, gak kepanasan karena lukis. Dia ngomong gitu aja, ngomong saenake lho. Berapa bayaranmu sehari? 50.000. Enak ya, gak kepanasan. Melukis terus. Padahal ya gak begitu juga gitu. Gak semudah itu. Tapi Kang Mas ya, nuwun sewu lho. Nek umpamane awake di dodolan to apa ku lak iso ngerti badiku sakmene. Nek pelukis ngono ki iso ngregani sakmene iki kayak ya tentu setiap seniman atau seni rupa ini punya caranya sendiri untuk melepaskan karyanya gitu loh. Dan mungkin misalnya ke saya aja ya, treatment ke saya itu biasanya setiap pameran misalnya di tahun ini misalnya kok laku misalnya 10 juta gitu. Tentu ingin sekali menjaga standar itu gitu. Dan ingin juga memberi motivasi ke pengkolektornya bahwa karya-karya kita itu punya value yang ke depan akan bisa naik terus. Dan itu kita tetap maintain mungkin di next pameran selanjutnya dengan dimensi yang sama, ukuran yang sama, kita bisa menaikkan. Seperti itu kalau treatment saya. Kayak mau orang bar iki titik kumpul terus njur ning kono berarti berapa hari? Berapa hari? Di sana mulai tanggal 20 sampai 30. 10 hari ya? Ya, 10 hari. 10 hari. Juga ada pameran untuk apa ini? Pas ngelukis gitu. Ini untuk tahun ini kita pengen lebih fokus kepada kekaryanya aja. Nanti kita tentang edukasi bagi pengunjung, mengenalkan apa sih karya ini, alirannya apa, siapa pembuatnya. Kita lebih fokus ke sana hingga akhirnya dapat. Temanya kok glowing apa? Kenapa glowing? Lebih ke milenial ya. Iya, aku ngene. Kita glowing tak kira kayak pesta-pesta apa tak liwati. Ya memang menarik tema ini ya. Nek saya menangkap bahwa tema ini relate dengan saat ini, bahwa banyak sekali cenderung kepada kemasan visual. Kita glowing di visual, tapi kita lupa glowing untuk di dalam. Ini sama dengan politik pencitraan. Itu loh. Betul. Kalau di politik ini betul. Pencitraan. Ini berarti semuanya mulai dari politik dan seni pun harus balik ini. Bahkan sampai korupsi juga tadi. Iya tahu ada yang korupsi tadi ya. Harus balik. Oh yang sapi tadi ya. Iya. Sama yang Bu AS kena edit aku ya. Kau bisa sampai kayak ngono gini. Saking semangat ngatelan. Seperti itu Kang Mas ya. Moga-moga Kang Mas ini lancar untuk amin. Ya. Ini mau dibuat segmen-segmen tahun-tahun berikutnya atau gimana? Iya, harapannya bisa tahunan sih. Setiap tahun kita selalu mengadakan titik kumpul ini. Ya. Titik kumpul itu di mana? Base campnya? Base campnya? Ya belum ada base campnya. Ini perkumpulan aja. Base campnya itu saya tahu di hotel itu kan ada tulisan titik kumpul. Oh itu ya. Itu base campnya. Masuk. Di semua hotel itu ada Mas. Orang neng hotel, neng kantoran akeh, neng bank yo ono. Kantor itu boseni, pulang pergi neng kantor boseni ini hotel gue. Titik kumpul. Biasanya neng parkiran. Iya. Menarik Mas. Oke. Sampai diundang mana? Iya. Tapi sebelum kita berpisah, Boyo kasih semangat ngono kuwi jenenge quote terus apa meneh jenenge closing statement. Ya. Untuk para pelukis-pelukis di sana dan di Malaysia juga. Nanti tuh kameranya sing ngendi? Yang ini ya. Oh sing kae. Iya. Sing kae. Iya. Ya bahwa sebenarnya hidup ini tuh
indah ketika dinikmati, sakit ketika dirasakan. Ya kita menjalaninya aja dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya kita akan menemukan banyak kemungkinan yang tentu nanti kita bisa maknai dengan sendirinya. Yang harapanku bahwa ikuti hati nurani, dan dari situ kita akan menemukan banyak hal yang akan menjadi ide gagasan sebuah makna dari apa yang nanti kita akan bicarakan. Oke, yang akan dituangkan. Iya. Abot. Apa ya? Abot. Perlu kepercayaan diri loh Kang Mas. Tidak perlu. Ya wis, ngono wae ya. Karena sudah ada kok. Ya. Sudah ada. Perlu itu kan kalau belum punya. Lah ya. Ya. Kalau sudah punya kan berarti tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Wes ngono wae, cekap semanten nggih. Dimas Jajeng dan Netralis, pokoknya kita akan kembali lagi menemani. Seni lukis iya, politik iya, semuanya kita barengi dengan agak-agak sedikit ke sosial dan politik untuk hari-hari ini. Si terakhir, kolektor yang dari Tuban itu ada sebenarnya? Ada. Ada ya. Ada. Oh, ada. Demikian kita dari podcast Cedik Gede, kita undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi podcast Cedik Gede. Open your mind. Sampai jumpa.